Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang organogenesis turunan mesoderm bakal anggota badan. Anggota kelompok kami yang terdiri dari Kurnia Febrianti, Liza Riani, Paulinus Paur, Resta Marlena Octavia, dan Marsila Wahyudi. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang organogenesis turunan mesoderm bakal anggota badan. Pertama-tama, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan organogenesis. Organogenesis adalah suatu proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapisan germinal embrio yang telah terbentuk terlebih dahulu pada tahap gastrulasi. Masing-masing lapisan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm akan membentuk suatu bumbung yang akan berkembang menjadi sistem organ tertentu yang berbeda namun berkaitan satu dengan yang lain. Pada organogenesis juga terjadi tahap pertumbuhan akhir embrio, yaitu penyelesaian secara halus bentuk definitif menjadi ciri suatu individu. Yang selanjutnya ada sistem peredaran darah. Yang pertama ada pembentukan darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua hewan tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan terhadap virus atau bakteri. Beberapa fungsi darah yaitu membawa nutrien yang telah disiapkan oleh saluran pencernaan menuju ke jaringan tubuh, membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan, membawa karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru, membawa produk buangan dari berbagai jaringan menuju ke ginjal untuk diekskresikan, membawa hormon dari kelenjar endokrin ke organ-organ lain di dalam tubuh, berperan penting dalam pengendalian suhu tubuh dengan cara mengangkut panas dari struktur yang lebih dalam menuju ke permukaan tubuh, serta ikut berperan dalam mempertahankan keseimbangan air, berperan dalam sistem buffer seperti bikarbonat di dalam darah, membantu mempertahankan pH yang konstan pada jaringan dan cairan tubuh. Yang selanjutnya ada eritrosit. Eritrosit adalah sel-sel yang memiliki diameter 5-6 pm serta terdiri dari 60-70% H20, 28-35% hemoglobin, matriks anorganik maupun organik, membran sel non-elastik tetapi fleksibel, berbentuk bikonkave. Pada mamalia, eritrosit tidak berinti, sedangkan pada unggas dan unta, eritrosit berinti. Eritrosit di dalam pembuluh darah tersusun bertumpuk seperti koin dan disebut dengan istilah Reolux. Sel darah merah dihasilkan di limpa, hati, dan sumsum merah. Pada tulang pipih, sel darah merah yang sudah mati dihancurkan di dalam hati. Menurut Hickman tahun 1986, komponen utama sel darah merah adalah molekul hemoprotein, hemoglobin yang mengisi kira-kira sepertiga dari massa eritrosit. Dengan menggunakan metode elektroporetik, hemoglobin dapat ditemukan. Molekul hemoglobin terdiri atas 2 cincin, hem dan globin, yang disintesis sendiri-sendiri. Rantai hem mengandung besi dan merupakan tempat pengikatan oksigen. Molekul ini memiliki kemampuan mengambil dan menggantikan oksigen dengan tekanan relatif tipis. Kemudian yang B ada hemoglobin. Dalam darah terkandung hemoglobin yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen. Pada sebagian hewan tak bertulang belakang atau invertebrata yang berukuran kecil, oksigen langsung meresap ke dalam plasma darah karena protein pembawa oksigennya terlarut secara bebas. Hemoglobin merupakan protein pengangkut oksigen paling efektif dan terdapat pada hewan-hewan bertulang belakang atau vertebrata, termasuk kuda. Zat besi dalam bentuk Fe2+ dalam hemoglobin memberikan warna merah pada darah. Kemudian ada nilai hematokrit. Nilai hematokrit adalah suatu istilah yang artinya adalah persentase berdasar volume dari darah yang terdiri dari sel-sel darah merah.
Penentuannya dilakukan dengan mengisi tabung hematokrit dengan darah yang diberi zat agar tidak menggumpal. Kemudian dilakukan sentrifuse sampai selesai menggumpal di dasar. Paket sel volume atau PCV merupakan perbandingan antara volume eritrosit darah dan komponen darah yang lain. Volume eritrosit di dalam darah berbanding dengan terhadap jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin. Nilai PCV merupakan petunjuk yang sangat baik untuk menentukan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin dalam sirkulasi darah. Yang C ada leukosit, sel darah putih sangat berbeda dengan eritrosit karena adanya nukleus dan memiliki gerak yang independen. Sel darah putih ini bentuknya tidak tetap karena sel darah putih ini dibuat di sumsum merah dan kelenjar limpa. Fungsinya itu untuk memberantas kuman-kuman penyakit. Selanjutnya itu ada neutrofil. Neutrofil ini memiliki diameter sekitar 10-15 mm atau sekitar 70% dari jumlah leukosit adalah sel neutrofil. Sel ini memiliki 2-5 lobus yang tersambung oleh filamen kromatin. Ini berwarna merah muda sampai keabu-abuan. Karena proses pengecatan anakin 1996 menurut Hansen 1996 neutrofil mengandung granula yang memberikan warna tidak biru maupun merah. Neutrofil juga merupakan sel pertahanan pada jaringan ekstravaskular membunuh bakteri atau organisme infeksius lainnya yang merupakan benda asing atau tubuh bagi tubuh. Neutrofil ini disebut juga sebagai polimorfonuklear leukosit atau PMNS oleh beberapa laboratorium hematologi anonim 2005. Untuk gambar dari neutrofil KE eosinofil. Eosinofil ini memiliki diameter 10-15 cm. Komponen eosinofilnya hanya sekitar 2-4% dari jumlah total leukosit. Sel ini biasanya hanya terdiri dari 2 lobus nukleus, sedangkan sitoplasma berwarna terang yaitu berwarna orange sampai merah. Berikut gambar dari eosinofil. Basofil. Basofil ini mengandung heparin, sel antikoagulan. Dipostulasikan bahwa heparin ini tersebut dilepaskan di daerah peradangan guna mencegah timbulnya pembekuan di dalam darah dan limpa. Ini gambar dari basofil. G. Monosit. Monosit ini merupakan sel darah putih yang memiliki fungsi mirip dengan neutrofil yaitu sebagai fasositik. Yang kedua ada pembentukan jantung. Jantung ini merupakan organ yang pertama kali terbentuk dan berfungsi pada tubuh manusia. Jantung ini juga berasal dari splanchnic mesoderm vascular system mulai terbentuk pada pertengahan minggu ketiga. Ada pembentukan indera dan kulit. Proses pembentukan mata. Pembentukan mata merupakan proses yang sangat kompleks, di mana setiap tahap memerlukan koordinasi antar jaringan yang berkontribusi. A. Proses pembentukan mata. 1. Mata mulai tampak pada mudiga 22 hari sebagai sepasang alur dangkal di samping otak depan. 2. Vesikel melekat ke ektoderm permukaan dan memuat perubahan di ektoderm yang diperlukan untuk membentuk lensa. 3. Vesikula optika mulai mengalami invaginasi yang membentuk cawan optik berbanding ganda. 4. Lapisan dalam dan luar dari cawan ini mula-mula dipisahkan oleh suatu lumen ruang intraretina. 5.
Lumen ini segera lenyap dan kedua lapisan tersebut berhadapan satu sama lain. 6. Invaginasi tidak terbatas pada bagian tengah cawan optik tetapi juga melibatkan sebagian dari permukaan inferior yang membentuk visura choroidea. 7. Pembentukan visura ini memungkinkan arteri hyaloidea mencapai ruang dalam mata. 8. Sel-sel ektoderm permukaan yang pada awalnya menempel dengan vesikula optika mulai memanjang dan membentuk flacoda lentis atau lempeng lensa. 9. Vesikula lentis terlepas dari ektoderm permukaan dan berada di mulut cawan optik. 10. Melalui suatu alur di bagian inferior vesikula optika, visura choroidea, arteri hyaloidea, atau kemudian arteri centralis retinae masuk ke mata. 11. Serabut saraf mata juga menepati alur ini untuk mencapai area optik di otak. 12. Korea dibentuk oleh suatu lapisan ektoderm permukaan. 13. Stroma yang bersambungan dengan sklera. 14. Lapisan epitel yang berbatasan dengan bilik mata. Kembang dari 3 lapis embrional primitif. 1. Ektoderm permukaan membentuk A lensa mata atau merupakan lapisan ektoderm di dalam lapisan mesoderm. B. Gladula lacrimalis. C. Penghubung. 2. Ektoderm neural menghasilkan vesikel optik dan mangko optik untuk membentuk retina dan serta N opticus. 3. Mesoderm membentuk otot ekstraokuler. Selanjutnya itu C. Pembentukan kulit. Proses pembentukan kulit terdiri atas suatu lapisan luar yang disebut epidermis berupa suatu epitel dan berasal dari lapisan lembaga ektoderm. Selain itu, kulit juga dibangun oleh suatu lapisan jaringan ikat yang disebut dermis dan berasal dari lapisan lembaga mesoderm menurut Handari Susilo 1993. Proses pembentukan kulit dimulai dari pembentukan bumbung ektoderm, yaitu 1. Terbentuknya selapis sel epidermis, 2. Terbentuknya 2 lapis sel epiderm dan stratum germinativus. Ketiga, sel-sel mesenkim muncul di bawah epidermis. Keempat, terbentuknya stratum corneum dari epidermis sebelah luar yang memiliki lapisan sel menanduk dan mengelupas terus-menerus. Yang kelima, dari derivat epidermis yang bertekstur tanduk tumbuh berupa papila yang menjorok ke dermis. Yang keenam, dari epidermis tumbuh lapisan enamel siksik dan gigi. Selain itu, tumbuh pula kelenjar pelu, minyak dan kelenjar susu yang berasal dari tonjolan epidermis. Yang ketujuh, sedangkan warna kulit berasal dari kromatopor yang dihasilkan dari neural cracks atau jambul neural. Kulit memiliki asal ganda, yaitu lapisan superficial epidermis terbentuk dari ektoderm permukaan. Lapisan dalam epidermis berasal dari mesenkim di bawahnya, menurut Salder 2010. Selanjutnya ada 1. Epidermis. Pada awalnya, mudiga dilapisi oleh suatu lapisan sel ektoderm. Pada awal bulan kedua, epitel ini membelah dan terbentuk suatu lapisan sel gepeng, periderm atau epitrikum di permukaannya. Pada proliferasi, sel selanjutnya di lapisan basal, terbentuklah zona ketiga, zona intermediate. Pada akhir bulan keempat, epidermis memperoleh susunan definitifnya dan dapat dikenali 4 lapisan. Yang kedua itu ada dermis.
berasal dari mesoderm lempeng lateral dan dermatorm dari somit. Selama bulan ketiga dan keempat, jaringan ini, corium, membentuk banyak struktur papilar irregular papilla dermis yang menonjol ke atas epidermis. Baiklah teman-teman, itu tadi video penyampaian materi dari kelompok 4 tentang organogenesis turunan mesoderm bakal anggota badan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.